Demokrat! Siap! Demokrat! Siap! Demokrat! Siap! 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 Megah berkibar menjulang ke angkasa, anti Partai Demokrat, membawa pesan damai berkat rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsaku, sing-singkan dengan baju, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Demokrat! Siap! Menyala berkibar menjulang ke angkasa, anti Partai Demokrat, membawa pesan damai berkat rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatulah bangsaku, sing-singkan dengan maju, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Demokrat! Siap! Demokrat! Siap! Demokrat! Siap! 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 Yang ke-10 dari beberapa yang sudah kita laksanakan di Jawa Barat, ini melakukan pendidikan politik, di mana ini adalah salah satu tugas sesuai anggaran dasar rumah tangga, memberi peningkatan kualitas pemahaman politik di kader-kader, sehingga mereka bisa paham ketika bertemu dengan masyarakat. Mereka bisa paham ketika ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang kekinian perpolitikan. Dan ini juga memeriksa infrastruktur kita sejauh mana. Nah, di Depok kita bisa lihat, karena surveinya juga semakin naik, infrastruktur Partai Demokrat di Depok ini semakin membaik. Dan ini bisa saya rasakan ketika kemarin saya reses beberapa hari. Ini animo dari masyarakat Depok terhadap Partai Demokrat mulai terlihat semakin meningkat. Ini para ketua PAC dan pengurus DPC. Ya, kayak tadi kan program saksi. Kita menyiapkan program saksi, program yang lain. Tentu ada beberapa program yang tentu belum tidak bisa saya bicarakan secara gamblang dulu. Ke sana belum. Ini hanya bagaimana mereka bekerja untuk masyarakat dan memperolehkan infrastruktur partai aja. Ya, di masyarakat. Mereka paham bagaimana itu namanya anggaran, mereka paham bagaimana cara membantu. Mereka bisa jadi LO untuk masyarakat. Kalau ada masyarakat yang perlu pendanaan tentang taman bacaan, mereka harus paham bagaimana kalau menangani rumah jompo, bagaimana tentang pendidikan. Mereka harus paham, mereka harus melakukan advokasi. Ketua, kenaikan elektrivitas Kota Depok berapa kan ya, Ketua? 12,7. 12,7. Ya. Yang paling tinggi itu Kota Bandung. Kota Bandung 14,5. Target? Ya, target kita semaksimal mungkin, tapi yang jelas kita ingin menjadi partai pemenang di Depok. Ketua, kan mana baru melakukan reses, hasilnya apa nih, Ketua?
buat Kota Depok dan apa yang akan diperjuangkan oleh Reses, masyarakat tetap meminta diperbanyak pembangunan. Kedua, masalah sertifikasi tanah. Ketiga, masalah pendidikan dan masalah banjir dan macet. Yang saya dapat di hasil reses tadi itu. Dan mudah-mudahan ini akan segera disampaikan kepada pemerintah kota. Saya tadi sudah bertelepon dengan wakil wali kota. Itu ada beberapa tentang sertifikat. Ada guru-guru honor tentang pendapatannya yang lebih kecil daripada ART. Itu terjadi di beberapa tempat. Masih banyak tadi yang disampaikan. Ya, kesehatan juga. ya Agenda ini apa? Agenda hari ini adalah kebetulan anggota DPD melaksanakan pendidikan politik di DPC Kota Depok. Jadi agenda hari ini adalah pendidikan politik untuk kader-kader Partai Demokrat yang kita undang ketua-ketua dan sekretaris PAC dan juga seluruh pengurus DPC yang dihadiri sebagai narasumbernya langsung Ketua DPD Jawa Barat Pak Irfan Sulaiman. Materi yang disampaikan apa? Materinya banyak hal. Yang pertama tentang politik, yang kedua kaitan dengan struktur pengurusan, ya, dan juga terkait dengan konsolidasi partai. Jadi dalam rangka pertama untuk verifikasi tahun 2022. Kemudian juga target-target partai politik di Kota Depok 2024. Hal-hal yang semacam itu yang diinformasikan sebagai penguatan juga bagi teman-teman yang ada di struktur PAC dan DPC. Berarti hari ini giliran DPC Depok yang giliran dapat itu ya Pak? Iya, hari ini DPC Depok. Nah, nanti DPD roadshow gitu Pak? Roadshow. Masalah ini yang ke-8 DPC yang Oh, yang ke-8. Ini termasuk buat persiapan 2024 nih? Ya tentu pendidikan politik ini kan juga pertama untuk memberikan pemahaman tentang anggaran dasar, tentang rumah tangga partai politik, tentang peraturan organisasi, kemudian juga tentang konsolidasi partai kita dan juga bagaimana mempersiapkan untuk kepentingan kita di 2024, dengan misalnya terkait dengan saksi, terus penguatan partai kepada masyarakat dan lain sebagainya. Berarti sasarannya untuk lebih mempersiapkan dengan matang untuk 2024 ya Pak? Mungkin Abang ada yang disampaikan Pak ke kader atau yang hadir di sini Bang terkait agenda ini? Yang kita sampaikan adalah bahwa kita PAC untuk lebih menguatkan silaturahmi kepada seluruh pengurus partai di tingkat kecamatan dan juga kepada ranting-ranting dalam rangka melakukan konsolidasi, ya kan, baik internal dan juga eksternal kepada masyarakat. Artinya ini harus dilakukan dengan saat ini dan seluruh kader untuk mencoba bagaimana peran partai kita Demokrat ini itu ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi banyak program yang memang kita mau sampaikan, terutama program yang memang sudah ada di pemerintahan, misalnya terkait dengan program-program kartu Depok Sejahtera, kan gitu. Jadi banyak hal informasi yang kita sampaikan kepada kader, untuk kader juga menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadi penguatan internal lah. Itu, ya. Jadi komunikasi vertikal, horizontal dan ke eksternalnya juga berjalan dengan baik ya Pak. Targetnya untuk 2024? Target kita 2024 10 kursi. 10 kursi. Artinya mudah-mudahan dari sisi survei yang dilakukan juga oleh lembaga-lembaga survei, Demokrat saat ini kan di urutan 4 besar. Mudah-mudahan terus meningkat. Jadi kita dari sekian persen dia naik. Sekarang kalau tidak salah dari survei-survei yang ada itu 10,3%. Mudah-mudahan 2022 meningkat terus, tentu dengan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kader-kader di Kota Depok.
Ditambah lagi ketum Demokrat Mas Ahaye itu sedang menjadi magnet ya, dan memang kita juga instruksikan tadi kepada seluruh kader agar juga coba mendekati kelompok-kelompok milenial, ya kan, masyarakat kelompok milenial, karena kelompok milenial ini 2024 itu cukup banyak presentasinya, ya kan, baik secara nasional, baik secara Depok. Nah ini harus segera digarap oleh teman-teman, ya kan, dengan cara-cara pendekatan lah seperti apa. Program realnya ada, Bang? Program realnya apa? Bikin program untuk milenial seperti apa? Kita program milenial di saat ini masih kita buat konsep, tapi yang jelas kita cari pendekatan dulu pada mereka. Kan banyak hal, misalnya milenial dari sisi olahraga, dari sisi seni, kan, kemudian juga misalnya dan yang lain-lain lah. Itu target kita, karena milenial paling tidak kan juga lebih konsisten dia cara berpikirnya. Jadi memang ini harus doain 2022 kalau memang tidak ada halang melintang, terus kita juga PPKM juga sudah turun, tidak ada lagi. Harapan kita akan coba nanti mengumpulkan milenial, kita akan undang Mas Ahaye sebagai motivator untuk teman-teman milenial yang ada. Jadi bisa bergerak lebih masif lagi dari sekarang gitu ya. Siap. Bang, PC yang masih di PR Bang, PC mana Bang? Sebenarnya kalau PAC sudah terbentuk semua ya. Waktu tahun lalu kita sudah bentuk dan semuanya sudah ada. Jadi tapi memang ada beberapa wilayah yang kita coba amati. Nah ini coba tadi kita sampaikan untuk lebih diisi lah, agar nanti target 10 kursi ini bisa tercapai. Jadi tidak pincang. Jadi semua dapil itu di masing-masing dapil nanti punya orang-orang yang punya kompetensi untuk kita dorong mencalonkan di 2024 itu. Sekarang PAC yang bergerak ke masyarakat mana Bang yang semua dapat semua, Abang semua apresiasi? Kemarin ada yang mengadakan ikut serta dalam mengadakan vaksinasi. Kemudian juga sekarang seperti PAC Cipayung, PAC Sukmajaya dan beberapa PAC melaksanakan Jumat Berkah. Artinya dia membagi-bagi makanan pada saat hari Jumat, dan ini sudah berjalan. Jadi itu semua PAC mudah-mudahan ini bergerak gitu. Oke Bang, makasih banyak. Oke.